Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila Agani dengan NIM 24031035. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah pengantar coding, di mana memuat mengenai rangkuman nilai-nilai dari video dari tugas yang sudah diberikan. Baiklah, eh, yang pertama, berdasarkan isi video, kedua video tersebut itu membahas tentang pertama itu pentingnya belajar coding di era digital. Nah, di mana kita sangat mengetahui pada zaman sekarang itu merupakan zaman yang sangat eh, banyak menggunakan teknologi. Kemudian juga coding itu sebagai keterampilan di masa depan dan coding melatih pola pikir logis dan sistematis. Semua orang bisa belajar coding, kemudian teknologinya berkembang karena adanya programmer. Nah, jadi berdasarkan dua video ini, itu coding bukan hanya untuk membuat aplikasi, tetapi untuk melatih cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Kemudian nilai yang pertama itu yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah pola pikir logis dan sistematis. Nah, dari video dan materi itu saya memahami bahwa coding ini melatih kita untuk berpikir secara struktur. Dan kemudian setiap masalah itu harus diselesaikan dengan langkah demi langkah, di mana kita belajar secara bertahap. Kemudian kesalahan kecil itu juga bisa memengaruhi hasil dari program. Nah, di mana mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar program dan algoritma. Kemudian yang kedua adalah nilai problem solving, di mana nilai pentingnya itu adalah coding mengajarkan kita bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian juga setiap program itu yang biasanya dibuat itu kan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, dengan ini kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian kita harus teliti dan sabar dalam proses tersebut. Kemudian nilai yang ketiga itu adalah ketelitian dan konsistensi, di mana komputer itu bekerja berdasarkan input, kemudian proses, kemudian baru output. Dan kemudian komputer ini hanya menjalankan instruksi itu berdasarkan yang benar dan tepat. Artinya kita harus teliti, kemudian tidak boleh asal menuliskan kode, kemudian konsisten dalam logika, di mana coding ini melatih kedisiplinan kita dalam berpikir. Keterkaitannya dengan sistem komputer. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, sistem komputer ini ada tiga. Yang pertama, hardware, kemudian software, kemudian brandware. Nah, kemudian sebagai mahasiswa, itu kita merupakan brandware, di mana kita itu sebagai pengguna. Nah, kemudian coding juga bagian dari software. Software itu seperti aplikasi yang sering kita gunakan. Kemudian hardware itu program yang kita buat. Nah, seperti laptop, Android, handphone, dan lain-lain. Kemudian motivasi berdasarkan eh, video yang telah saya tonton. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini, saya mungkin lebih percaya diri terhadap teknologi, kemudian memahami dasar algoritma, dan tidak lagi takut dengan istilah coding. Nah, kemudian termotivasi untuk belajar bahasa pemrograman lebih lanjut. Kemudian harapan ke depannya itu adalah bisa membuat program sederhana sendiri. Nah, setelah kita belajar mengenai coding ini, membuat kita terpacu untuk membuat program sederhana tersendiri. Kemudian juga mampu mengembangkan logika berpikir yang lebih baik. Dan juga dengan menggunakan coding, itu juga mendukung di bidang studi saya. Kemudian juga membuat kita terus belajar dan tidak mudah menyerah saat error. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.